Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Perkembangan Rencana Bisnis di Bidang TIK Aspek Keuangan 2. Yang pertama akan dibawakan oleh siapa dulu nih ya? Sapri Jal. Yuk Jal, baca Jal. Oke. Sejarah rencana bisnis. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah sejarah berkembang jauh saat ini, baik terhadap cara berkomunikasi, cara di mana pada era informasi ini memberikan input yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik. Yang kedua, begitu pula bisnis di bidang TIK merupakan bisnis yang sedang berkembang. Karena banyak manfaat dalam pengembangan di bidang TIK ini, salah satu manfaatnya yaitu bisnis di bidang TIK dan juga manfaat lain dari TIK yaitu memperkenalkan suatu usaha yang dijalankan kepada masyarakat umum. Maka dari itu saya bermimpi dan ingin membuka usaha konsultan yang dapat membantu menyelesaikan suatu masalah serta memperbaiki struktur dan efisiensi dan sistem organisasi. Yang ketiga, dalam memulai bisnis di bidang jasa konsultasi ini diperlukan beberapa perlengkapan dan persiapan seperti yang pertama, kita memerlukan tempat di mana bisnis tersebut akan dikembangkan. Yang kedua, beberapa peralatan yang dapat mendukung jalannya bisnis tersebut. Yang ketiga, serta membutuhkan beberapa orang yang berkompeten di bidang masing-masing. Ini cash flow-nya yaitu merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta saldonya setiap periode. Yang kedua, hal utama yang perlu selalu diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus cash adalah memahami dengan jelas fungsi dana atau uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Dana. Pertama, fungsi likuiditas yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Kedua, fungsi anti-inflasis, dana yang disimpan guna menghindari risiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Ketiga, capital growth dan dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Next. Next. Selanjutnya Tiurma. Ya, next. Mana next ya? Aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok. A. Aliran kas awal, initial cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya pembeli tanah, gedung, biaya pendahuluan, disebut aliran kas awal. Dapat dikatakan aliran kas keluar, cash outflow. B. Aliran kas operasional cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk, cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. C. Aliran kas terakhir, terminal cash flow, merupakan aliran
aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek, nilai residu, seperti sisa saldo kerja nilai sisa proyek, yaitu penjualan peralatan proyek. Next, selanjutnya. Keterbatasan. Selanjutnya, oh ya, Tunggu. lanjut. Keterbatasan. 1. Cash flow mempunyai berapa keterbatasan antara lain A. Komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam cash flow hanya bersifat tunai. B. Perusahaan hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel. C. Apabila terdapat perubahan pada situasi internal maupun eksternal dari perusahaan yang dapat mempengaruhi estimasi arus kas masuk dan keluar yang seharusnya diperhatikan, maka akan terhambat karena manajer hanya akan yang terfokus pada budget kas misalnya kondisi ekonomi yang kurang stabil, terlambatnya customer dalam memenuhi kewajiban. Next, selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan sama Naik. Ya, Oke, Naik. manfaat. Selanjutnya, manfaat. Adapun kegunaan dalam menyusun estimasi cash flow dalam perusahaan sangat berguna bagi beberapa pihak, terutama manajemen. Di antaranya, yang pertama, memberikan seluruh rencana penerimaan kas yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi yang menyebabkan perubahan kas. Yang kedua, sebagian dasar untuk menaksir kebutuhan dana untuk masa yang akan datang dan memperkirakan pengembalian kredit. Yang ketiga, membantu manajer untuk mengambil keputusan kebijakan finansial. Yang keempat, untuk kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kredit yang akan diberikan kepadanya. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan. Ada empat langkah dalam penyusunan cash flow, yaitu yang pertama, menentukan minimum kas. Yang kedua, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Ketiga, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari utang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang terakhir, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya akan dibacakan sama Devria. Oke, ayo Devria. Mati suaranya WC dia. Lanjut, Dep. Dep. Ya, bentar. Oke, ayo. Aku lagi kan. Bunga sederhana. Apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal atau pokok pinjaman. Tingkat suku bunga dalam utama periode pinjaman yang disepakati. Maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana. Total bunga yang diperoleh dapat dihitung dengan kali
Saril. Udah. Oke. Bunga majemuk. Apabila bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode tersebut, maka bunga itu disebut bunga majemuk. Bunga majemuk lebih sering digunakan dalam praktik komersial modern. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh dilakukan berdasarkan pinjaman volumenya. Bila jumlah uang semakin besar atau Lagir Saril. Lanjut, Ben. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu future value. Nilai yang akan datang adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Perhatikan pada contoh di bawah ini. Nah, ini rumusnya ya. Contohnya sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga yang dikenakan sebesar 18% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima? Yang pertama, rumusnya FP sama dengan PO 1 tambah R dalam kurung N. FP sama dengan 5 juta. 1 tahun 1 ditambah 0,18 pangkat 5. FV sama dengan, jadi yang harus dibayar perusahaan di tahun kelima sebesar Rp11.438.789. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan,
Boleh ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan semua. Bila ada pertanyaan boleh diajukan ke kami. Saril, aku mau nanya. Oke. Siapa ini? Priska. Oh, Priska. Oke. Ayo Priska, apa pertanyaannya? Dicatat, woi, siapa yang nanya? Catat lah. Ayo Pris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Merija dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa-apa aja nama-nama kriteria investasi? Investasi. Ya, Oh, nama-nama apa aja namanya? apa aja nama kriteria investasi? Oke. Iya. Terima kasih, Pris. Ditunggu ya jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Elvina Jarasitorus dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan aliran kas yang berhubungan dengan proyek dan mana yang paling penting di antaranya. Oke. Baik, itu. Ditunggu jawabannya. Tunggu dulu ya. Sarul itu bilang untuk siapa? Bebas aja yang mau langsung jawab, coba jawab, weh. Itu apa? Saya mau nanya. Iya, Kak Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Bicarain dari kelompok 2. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana konsep ekuivalensi? Jelaskan secara singkat. Terima kasih. Konsep ekuivalensi. Coba apa Saril, agak ditunjukkan sedikit slide-nya. Yang mana ini? Dari pertamanya. Oh, oke. Ini. Baru 3 pertanyaan ya. 2 lagi, weh. Atau mau langsung jawab aja? Ya udah tulis dulu. Saya ingin bertanya. Oh ya. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Pratama dari kelompok 2. Ingin bertanya. Sebutkan dan jelaskan fungsi likuiditas anti-inflasi dan capital growth.
Terima kasih. Oke. Makasih. Sama-sama. Saya ingin bertanya. Oke, Ki. Apa nih, Ki, pertanyaannya? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 4. Sebutkan dan jelaskan fungsi likuiditas dan fungsi inflasi kapital 2. Halo? Ya, Ki. Lanjut. Jelaskan Belum siap tadi, Ki, ya? value of money. Time value of money. Oke. Makasih. Sama-sama. Ini saya mau jawab pertanyaan dari Elvina Zahra tadi ya, yang aliran kas. Iya. Pertanyaannya, sebutkan aliran kas yang berhubungan dengan proyek dan mana yang paling penting di antaranya. Aliran kas yang berhubungan dengan proyek ada 3, yaitu aliran kas awal, aliran kas operasional, dan aliran kas akhir. Nah, yang paling penting di antara ketiga ini aliran kas operasional. Karena di dalamnya itu kan pastinya ada aliran dana pas proyek itu berlangsung, kayak biaya pembelian bahan, biaya karyawan, biaya administrasi, dan sebagainya. Kalau aliran kas operasional ini nggak betul, pastinya dana dari perusahaan itu nggak akan terkontrol dengan baik. Kalau akhir ini kan tinggal sisa aja dari dana awal yang diperkirakan. Kalau ada sisa, catat kalau kadang pun bisa rugi juga kalau perkiraan yang nggak pas kan. Jadi yang paling penting di aliran kas operasional. Kalau aliran kas operasionalnya nggak betul, pastinya berantakan semuanya. Bisa diterima, Elvi? Bisa. Oke, makasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dara. Kak Dara. Iya, Tiur. Tadi pertanyaan kakak kan bagaimana konsep ekuivalensi dan jelaskan secara singkat kan, Kak? Iya, Tiur. Saya akan menjawabnya. Untuk menjelaskan konsep ekuivalensi, misal seorang minjam uang sebesar 1 juta dan sepakat untuk mengembalikan dalam waktu 4 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Terdapat banyak cara untuk membayarkan kembali pokok pinjaman dan bunga. Untuk menunjukkan konsep ekuivalensi seperti pada di sini berarti semua secara pembayaran memiliki daya tarik yang sama bagi pinjaman, Kak. Apakah bisa Kakak terima? Iya, Tiur. Mudah-mudahan bisa diterima. Makasih, Kak. Sama-sama, Tiur. Udah kah? Boleh nanya lagi nggak? Satu lagi. Saya mau menjawab pertanyaan dari Surya Eka Pratama. Baik. Fungsi likuiditas yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa dan pengurangan investasi awal. Fungsi anti-inflasi yaitu dana yang disimpan guna menghindari risiko penurunan pada
deposit di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Yang ketiga, debt growth, yaitu dana yang diperuntukkan untuk penambahan perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. Apakah bisa diterima dengan rekan saya Surya? Insya Allah bisa diterima. Thank you. Oke, thank you. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Priska Merija. Pertanyaannya, sebutkan nama-nama kriteria investasi. Jawabannya, yang pertama itu ada net present value. Yang kedua, ada internal rate of return. Yang ketiga ada payback period. Yang keempat ada profitability index. Yang kelima ada accounting rate of return. Dan terakhir benefit atau cost ratio. Pada saudara Priska Merija, apakah bisa diterima jawaban saya? Bisa naik, makasih ya naik. Yuk, sama-sama. Udah dijawab semua pertanyaannya ya? Atau belum? Tinggal Depria. Dia Masih jaringannya. bisa tanya atau enggak nih guys, kelompok kalian? Ini siapa nih? Coba yang satu nanya lagi ini? lah. Yang mau nanya. Jiji ya. Yang mau nanya siapa? Boleh, mau tanya? Boleh nggak? Ya. Kau itu Jak? Siapa aja lah. Oh ya udah Enggak, lanjut. Siapa? Jiji. Oh. Tanya aja Ji. Ini kan kalian kan judulnya tentang pengembangan rencana bisnis di bidang TIK ya, di bidang TIK. Dalam ruang lingkupnya aspek keuangan kan? Ya. Ya kan? Jadi ini kan di masa PPKM sekarang ini. Jadi gimana sih cara kita meningkatkan aspek keuangan bisnis di masa kayak PPKM sekarang ini, kemudian di masa teknologi yang berkembang saat ini gitu. Jadi cara kita meningkatkan aspek keuangannya, kan tadi kan dulu kalian kan tentang aspek keuangannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan aspek keuangan bisnis di masa PPKM ini, dan kemudian di masa teknologi yang berkembang ini guys, itu aja. Oke, mungkin teman-teman saya bisa jawab pertanyaan dari Jiji. Coba saya jawab ya pertanyaan dari Jiji tadi. Pertanyaannya cara meningkati keuangan pada masa PPKM saat ini ya, Ji? Iya. Halo. Cara ningkatinya ya kalau masa PPKM gini kan nggak boleh keluar kita terutama kan. Pastinya ya pemasaran secara online. Dan juga kalau misalnya ada bisnis gitu kan, ya terpaksa kita gerak sendiri. Orang kan nggak boleh keluar. Kita ngantar lah, tapi itu pun yang dekat-dekat aja. Nggak bisa jauh-jauh. Kalau misalnya bisnis makanan, kalau misalnya bisnis itu barang yang nggak mudah rusak gitu kan, bisa pakai jasa kurir kan ke seluruh Indonesia masih bisa juga. Jadi kalau misalnya gini kita mengandalkan penjualan dari online lah. Penjualan langsung nggak bisa kan. Intinya beralih ke penjualan online lah. Karena penjualan offline lagi terbatas untuk sekarang ini. Oke, bisa diterima Ji. Oke, berarti kalau sudah gitu sekarang lebih ke online ya? Iya pastinya. Beli apa-apa online kita kan.
Eh, Oke, udah dijawab semua pertanyaannya kan, Weh? Ya. Udah bisa ditutup. Pak Rizky belum, Pak Rizky. Oh ya, Pertanyaan Rizky belum tadi? Depria. Depri ya belum dikasih Jawab lo, Dep. pertanyaan loh. Iya, ini nih. Oh, jawab, Dep. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Pertanyaannya, jelaskan pengertian time value of money. Nilai uang di masa yang akan datang. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Dalam perhitungannya itu kita dari nilai sekarang ke nilai akan datang, kita harus mengikutkan panjangnya waktu. Time value of money itu sangat penting dalam masalah keuangan. Apa udah jelas? Terutama time value of money itu biasa digunakan di investasi ya. Kayak manajer investasi biasa yang menerapkan prinsip time value of money nih. Kalau kita di kehidupan sehari-hari sih jarang sih. Makasih jawabannya ya, Dep. Oke Ki, makasih Ki. Makasih Ril. Oke, mohon maaf kawan-kawan semua jika presentasi kami banyak kekurangan dan kesalahan. Makasih udah mau masuk di presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Tiur.